Halo teman-teman, balik lagi ke channel Sila Bida. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kali ini kita bakal ngebahas politik pada masa Orde Lama. Nah, politik pada masa Orde Lama ini berlangsung selama 23 tahun. Dari masa Bung Karno dan Bung Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, setelah pelantikan, KNIP dibentuk sebagai parlemen sementara dan mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus 1945. KNIP menghendaki Indonesia memiliki 8 provinsi, di antaranya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara, dan Provinsi Maluku termasuk Papua. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan Pada masa kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik menjelang pemilihan umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah partai politik meningkat hingga 29 partai politik dan juga terdapat peserta perorangan. Hasil pemilu 1955 yaitu dari partai politik Masyumi mendapatkan suara 20,9% dengan ideologi Islam. Yang kedua, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI mendapat 20,3% suara dengan ideologi nasionalis. Ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU mendapatkan suara 18,4% dengan ideologi Islam. Dan last but not least, Partai Komunis Indonesia atau sering kita sebut dengan PKI mendapat 16,4% suara dengan ideologi komunis. Pada masa diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan. Kemudian, tanggal 14 April 1961, diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintahan, yaitu Partai PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Pertimurba, dan Partindo. Namun, setahun sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Nah, dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini, maka diselenggarakan pertemuan partai politik di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Pada masa Orde Lama, banyak sekali gejolak-gejolak politik, di antara lain demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, konfrontasi Indonesia-Malaysia, nasib Irian Barat, dan yang terakhir gerakan G30 SPKI. Berakhirnya masa Orde Lama. Kudeta G30 SPKI dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi-konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat. Kudeta G30 SPKI dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi-konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Soeharto. Selama 2 tahun selanjutnya, Soeharto dengan pelan namun pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Soeharto. Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor, Jawa Barat, dan kesehatannya menurun hingga kematiannya pada tahun 1970. Sekian saja cerita singkat dari politik pada masa Orde Lama. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika ada kritik, saran, atau tambahan, bisa kalian tulis
tulis di kolom komentar. Terima kasih. Hasta la vista. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not